Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita boleh melihat kembali di akhir tahun 2024 dan ketika ingin memasuki 2025, harapan apa yang kita buat setahun lalu? Kita apa ya? Oh, saya ingin sukses, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan misal. Kalau kita cross check selama 1 tahun ini, berapa dari harapan itu yang terpenuhi atau terwujud atau terlaksana? Kira-kira mungkin dari 10 ada berapa yang terlaksana, terwujud dan segala macam. Sebagian orang mungkin berpikir, aduh Romo paling hanya 50%, mungkin hanya 30%, mungkin hanya 20% atau enggak ada. Dengan melihat pengalaman itu seakan-akan ketika melihat harapan-harapan yang kita tulis dan dalam perjalanan setahun dan saat ini kita melihat, kok rasa-rasanya selama setahun itu menjadi hampa. Aku ngapain ya setahun kemarin? Kok segala harapan itu tidak terwujud? Bisa jadi bahwa kita terpaku akan hal-hal besar yang kita pikirkan sepanjang 1 tahun. Kita berharap ada perubahan-perubahan signifikan dalam diri kita. Entah dalam karir, pertemanan, percintaan, persahabatan, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya kita selama setahun ini sudah ada banyak hal yang berubah dalam diri kita. Bukan sesuatu yang besar. Bisa mengatakan terima kasih, itu juga suatu perubahan. Mengatakan maaf, itu juga perubahan. Maka saya yakin dan percaya, setahun kemarin itu bukan kosong tanpa makna. Ada harapan-harapan, wujud-wujud lain, perubahan-perubahan dalam diri kita yang semakin membuat kita maju. Tapi kita berpikir terlalu besar, pada hal-hal kecil itu juga nyata perubahan itu. Maka saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih semua, kira-kira dalam 1 tahun ini, apa yang sudah tumbuh berkembang dalam diriku? Apa yang sedang, berarti sudah memulai tapi belum mengakhiri. Atau apa yang belum? Kita refleksikan secara pribadi. Kira-kira dalam 1 tahun kemarin, apa yang sudah berkembang dalam diriku, apa yang sedang dan belum. Atau bahasa lain lagi,
Apa yang aku syukuri selama 1 tahun kemarin? Apakah setahun itu sebuah perjalanan yang tanpa makna, tanpa arti? Mungkin 1 menit kita hening sejenak sambil merasakan mencecap pengalaman 1 tahun kemarin. Apa yang aku syukuri? Apa yang sudah, sedang, dan belum tumbuh dan berkembang dalam diriku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengawali tahun 2026, gereja memperingati Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Tentu Maria dipilih Allah bukan kebetulan, random. Dari sekian wanita, saya akan memilih satu untuk menjadi perantara akan kelahiran Sang Putra. Dalam refleksi saya yakin Allah tidak demikian. Karena melalui Maria nanti akan lahir seorang anak yang akan menyelamatkan. Maka saya yakin dan percaya Maria bukan dipilih begitu saja, tetapi memang dipersiapkan dari awal. Maka dikatakan perawan yang tanpa noda dosa. Artinya, bahwa dia juga sebagai wanita gadis yang saleh, yang segala hidupnya juga diberkati, supaya ia nantinya layak untuk juga menjadi Bunda Allah, ibu yang melahirkan Sang Juru Selamat. Maka gereja memberikan gelar yang cukup baik, bahwa Maria adalah Bunda Allah, melahirkan Sang Putra, yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Maka Bunda Maria dipilih bukan kebetulan, tetapi karena rencana besar Allah, dan Maria dipersiapkan untuk segala sesuatunya, supaya ia siap secara hati, batin, akan peristiwa-peristiwa yang tak terduga dalam hidupnya, termasuk ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa Maria dipilih karena rencana Tuhan. Sebagaimana kita hadir di sini, kita mengalami perjalanan 1 tahun bukan juga karena kebetulan, tetapi karena rencana-rencana Allah, dan juga segala rencanaku, harapanku selama 1 tahun kemarin. Ketika kita merenungkan tadi, saya yakin ada begitu harapan-harapan selama 1 tahun kemarin. Yang kita berpikir bahwa nggak dapat apa-apa, dari semua list itu hanya 5%, katakan. Mungkin hanya 1, atau tidak ada. Tapi ketika kita melihat kembali, ternyata ada cahaya-cahaya terang yang sudah tumbuh dan berkembang dalam diriku. Kita memasuki tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Tapi kalau melihat akhir tahun 2025, banyak bencana alam di mana-mana, pun juga mengajarkan kita untuk siap siaga. Maka kita akan masuki, dan sudah ada di tahun 2026, kita tumbuhkan kembali harapan baru. Tumbuhkan kembali mimpi-mimpi kita di tahun 2026. Dan juga menemukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam diriku. Sebagaimana Maria tadi, bukan kebetulan ia dipilih. Dan juga bukan kebetulan bahwa kita hadir di sini.
bahwa kita mengalami 1 tahun kemarin, kita akan menghadapi 1 tahun ke depan. Maka menemukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup, membangun kembali harapan-harapanku di tahun ini, di tahun 2026. Dan mohon kepada Bunda Maria untuk selalu menyertai kita semua dalam perjalanan itu. Pengalaman di masa lalu menjadi langkah kita untuk di tahun yang akan datang. Amin.